nanti sambil aja berlanjut pembahasan pelatihan. Terus ajak temen-temennya juga, oke. Sekarang kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di pelatihan modul back-end ya, dan juga integrasi. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fatul Nurdana Zahra dari D33A, nama bagus NetBeans. Mungkin kita awal-awal ringan-ringan dulu aja ya. Sebelumnya ada yang pernah terjun gitu ke project Laravel nggak? Kalau misalkan ada yang pernah gitu, ketik satu di kolom komentar boleh, atau boleh open mic. Halo? Atau semuanya belum pernah? Kalau misalkan belum pernah, ketik 0 aja. Oke. Belum pernah, Kang? Oke. 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 Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk mengisi presensi ya, untuk modul backend ini. Oke. 0. Oke. Berarti pas nih kita masuk ke modul backend. Tapi mungkin beberapa harusnya ada yang udah ya, karena dari SMK juga. Oke, berarti kita akan langsung masuk ke modul backend ya. Sebelumnya kan kalian sudah pernah belajar terkait MVC dengan Ardi. Ya, sebenarnya itu konsep dasar ya, konsep dasar masih menggunakan alternatif. Nah, kita akan review kembali. Konsep MVC itu dikutip dari media Zanvika menyatakan bahwa MVC dikenal sebagai arsitektur berpola yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama view, controller, dan juga model. Nah, secara bagian tersebut sistem kerja MVC kurang lebih kayak dari view nanti nge-post controller nanti ngambil dari model, nanti model dipanggil di controller manggil model juga, nanti di return ke view gitu. Itu kurang lebih simpelnya ya. Nah, di sini kita akan masuk ke membuat aplikasi yang simple, build simple apps. Nah, di sini kemarin kalian sudah front end kan? Kalian sudah mengerjakan front end juga. Nah, harusnya kalian sudah memiliki tampilan. Oke. Coba Kang sebentar ya, Kang ini dulu. Akan jalankan dulu lupa ini. Nah, karena kemarin itu kan sudah frontend juga, tadi kan sudah memiliki tampilan, dan saatnya kita menghubungkan integrasi antara frontend juga dan juga backend. Nah, ini adalah tampilan yang mungkin kemarin frontend sudah dibuat juga dan sudah melakukan penugasan. Mari berlanjut ke selanjutnya, ke build simple apps. Nah, sebelum kita masuk ke build simple apps ini, kita harus melihat dulu ke paling bawah, karena di bawah itu ada rules terkait penamaan dari kayak naming convention, kayak controller, nama dari controller, dari root, kemudian model, itu harus sesuai yang tertera pada ini. Nah, selanjutnya kayak penamaan variabel, methods atau function itu dibebaskan. Misalkan kalian pinginnya Pascal case, ya udah gitu dari awal Pascal case. Jangan sampai nanti misalkan ada Pascal case, ada camel case, nah jangan sampai itu. Atau kalian misalkan mengikuti juga nih, ada optional naming convention, misalkan prosedur menggunakan Pascal case dengan function camel case. Kalau misalkan kalian bingung ini apa sih maksudnya kayak root controller, mungkin bisa ke ininya. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan ini kan ada controller, home controller, nah ini kan Pascal case ya, Pascal case. Dan nanti ada model juga, model. Nah, ini adalah sama Pascal case juga seperti itu. Jadi harus sesuai dengan yang ada di sini. Nah, misalkan penamaan root juga harus jamak kayak gitulah. Case dan model seperti itu. Dan jangan lupa untuk cek terlebih dahulu sebelum masuk ke pengerjaan, bahwa di bawah itu ada rules terkait kita coding gimana. Nanti kalau misalkan kita udah masuk ke project, rules-nya pasti akan lebih banyak. Karena ini masih awal gitu, masih pelatihan, kita hanya beberapa saja.
Mungkin nanti dari hal-hal terkecil juga ada rules-nya gitu. Oke. Mari kita masuk ke simple apps yang akan kita buat saat ini. Nah, pada Simple Block Techno ini kita akan berfokus pada 3 folder. Yang pertama, terkhusus untuk backend ya, controller, root, model. Tapi karena dengan integrasi harusnya saya masukkan juga yang satu, yaitu view ya, blade. Nah, pertama-tama kita membuat database terlebih dahulu, yang akan terlebih dahulu SAM. Karena di sini sayanya pakai Laragon, kurang lebih sama ya. Sama-sama aja, nggak jauh beda sebenarnya. Saya ganti dulu. Ini sama aja, tinggal kalian sum atau mungkin saya sambil jauh beda. Ini start, ini dua-duanya di start aja. Kemudian nanti kalian bisa masuk ke PHP karena kan sebelumnya sudah belajar juga terkait database dengan Kang Jeremia Edwin. Nah, di sini kita masuk ke database ya. Kalau misalkan itu kan PHP kalian bisa langsung ke PHP aja. Nah, sini adalah nama-nama DB, nama-nama database. Nah, coba saya delete dulu. Nah, part 1. Nah, part 1 ini adalah kalian ngebuat dulu database-nya. Nah, di sini kan database-nya itu kalian bebas, misalkan mau DB-nya namanya apa, DB Unit Techno atau DB Simple Block itu bebas. Kalau di sini saya masuknya DB Unit Techno. Nah, ini DB Unit Techno. Habis dari masuk kita ngebuat dari database, nah kita setup dari env-nya. Env-nya itu ada di ini, di paling bawah nih. Paling bawah, nah ini ada env.env. Nah kan default-nya dari DB database yang ada .env itu adalah Laravel. Nah, ini kita tinggal ganti aja jadi nama dari database yang sudah kita buat. Tadi kan DB Unit Techno. Berarti ini nanti jadinya DB Unit Techno juga, disamakan aja. Username dan password itu dikembalikan lagi ke staf muda. Apakah pada MySQL-nya itu ada autentikasi gitu, misalkan passwordnya apa, root juga atau username root. Cuma biasanya defaultnya itu root sama passwordnya itu emang nggak ada gitu, nol. Kemudian save. Dan dari sini kalian sudah bisa mengakses database-nya. Nah, selanjutnya sama ya ini pada baris 14 rubah nama DB database menjadi nama database yang sudah dibuat sebelumnya, DB Unit Techno. Gitu. Nah, kemudian ke bagian kedua yaitu model dan migrasi. Kalau misalkan ada yang mau interupsi, bilang aja ya, misalkan Kang kecepatan, oke nanti ya Kang itu lagi. Atau enggak Kang ini masih belum paham atau gimana boleh langsung aja di komen atau open mic boleh. Nah, kondisinya ada model dan juga migrasi, model and migration. Nah, kita bakal ngebuat model dan juga membuat migrationnya. Nah, pertama-tama kita ada yang nama teknologinya itu adalah artisan ya. Kelihatan nggak? Takutnya nggak kelihatan. Kelihatan nggak di ininya? Kelihatan, Kang. Kelihatan. Oke. Ada. Nah, di sini ada teknologi dari Laravel itu namanya artisan. Nah, artisan ini tuh bisa ngebuat kayak kita ini aja ya, kita sambil ini pakai help-nya artisan. Dia tuh bisa melakukan yang pertama dari DB, nge-seed, show, env, kemudian make. Nah, biasanya kita berfokus pada make ya. Make migration, make middleware, make model, make controller, make ya pokoknya make seeder, make dan lain hal gitu. Kemudian biasanya dengan migrate ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita berfokus pada artisannya ini, teknologi artisan ini. Misalkan kita kan ingin membuat model. Nah, di sini kalian misalkan mau buat modelnya itu bebas, misalkan mau namanya itu post model, blog model, ataupun apapun. Tapi ingat, jangan lupa untuk melihat kembali di ini rules untuk menyesuaikan ya, misalkan model. Nah, ini model harus menggunakan Pascal case. Berarti kita harus menggunakan Pascal case dan juga bermakna tunggal. Nggak boleh sampai ada itu ya, sampai ada apa namanya, jamak kayak ada S-nya di belakang. Sama model post controller. Yang jangan sampai ada S-nya di post gitu. Ya, post controller. Ini samain aja mungkin atau bebas model. Kemudian sekalian aja untuk membuat migrationnya. Di belakang itu ada min M ya.
Nah, sebagainya. Sini ada min M. Jadi ini tuh setelah kita membuat model, kita membuat juga migration-nya. Gitu. Nah, kita bisa lihat di app, kemudian models. Di sini ada post controller. Dan juga di database, di migration, ada juga post controller di sini. Oke. Terus untuk migration udah pasti ini ya, udah pasti Jamax. Di sini ada S tuh, post controller. Ya salah deh, post controller. Post model maksudnya ya. Saya udah tuh. Post model, salah. Model. Post model min M sekalian untuk migrationnya juga. Ini ada post model dan juga post models unsortable.php. Nah, kedua ini tuh nanti dulu. Kita fokus dulu satu-satu. Kita masuk ke post model dan juga ke tadi itu ini ya. Nah, migrationnya. Nah, di sini ini tuh adalah nama tabel. Di sini juga saya jelaskan bahwa saran grade. Saya cek dulu. Nah, ini ya, udah di sini juga sudah jelaskan bahwa nah itu setelah kita ngebuat post model karena min M, jadi dia langsung ngebuat migrationnya. Nah, dan ketika buka file ini itu ada metode up dan juga down. Kalau up tuh untuk nge-create table, kemudian down itu kalau misalkan ngedrop gitu. Kalau misalkan kita mau migrate refresh gitu, nanti nge-rollback si down-nya. Nah, ini tuh adalah nama tabel, ini juga sama nama tabel. Nah, misalkan kita ingin custom di nama tabelnya itu adalah WL post, tabel post. Nah, misalkan kita langsung aja coba PLW artisan migrate, nanti langsung banyak migrate table. Nanti di database namanya itu adalah, saya close dulu, salah satu. Namanya itu nanti bisa lihat kita ini adalah the refresh table post ya, masih post model. Nggak, belum ke save. Migrate. Nah, ini tuh namanya tabel post, tadi belum ke save aja, jadi belum itu. Nah, ini ada ID, create, sama update. Nah, timestamp itu udah pasti ngebuat create sama update juga. Nah, ini ID adalah ID. Nah, ini udah pasti ini ya, apa namanya, primary key, increment, indexesnya ini primary key udah pasti langsung ke ID. Jadi misalkan kalian ngebuat ID di sini itu udah pasti primary key. Seperti itu. Nah, di sini kita membuat konten, misalkan ada 6, yaitu title, content, image, visitor, comment, engagement. Sebenarnya visitor, comment, engagement ini belum kepake ya, karena kita nggak menggunakan join juga. Jadi mungkin kita terfokus aja pada 3 ini, string, title, content, image. String, title, content, image. Yang 3 itu biarin aja, nggak apa, tanpa perlu itu. Kemudian kita migration lagi ya. Saja migrate refresh boleh. Nanti ini bakal langsung ada ini ya, ada apa namanya, ada tabel-tabelnya juga. Nah, ini ada title, content, dan image. Ini langsung default varchar 255. Kalau misalkan ingin ada apa ya d'initialize gitu, lengthnya kalau nggak salah nanti di sini ada kayak 0,50, lupa saya. Nah, ini length, ada length kan, length 0. Misalkan kita 50, nanti si panjang dari ini itu bakal jadi 50 karena defaultnya itu adalah memang di 255 50 itu. Oke, sekarang kita berlanjut ke, akan kita udah nambahin nih model untuk si table ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam modelnya. Ini kan migration, ini fokusnya ke migration. Sekarang untuk masuk ke modelnya.
kalau ada yang belum paham gitu bisa, Kang belum paham Kang, oke, nanti akan jelasin lagi. Nah, di sini kan ada use has factory ya. Ini biarin aja. Kita bakal berpaku pada ini. Membuat yang pertama ada variabel terkait table. Apa ini jadi variabel? Ini yang tadi ya, table post. Table post kan kita samakan aja dengan yang ini, nama tabelnya table post. Kemudian ada namanya satu lagi fillable. Ini tuh yang bisa diisi pada si tabelnya gitu. Nah, itu bisa diisi itu kan ada title, ada konten, ada image juga. Nah sebenarnya ada satu lagi, tapi cuma ini nggak kepake ya. Yang setahu saya itu ada namanya protected guard, ada namanya variable guard. Jadi itu variabel yang intinya itu untuk mengunci biar tidak ada terjadi penyerangan gitu. Misalkan kayak dia tuh admin atau enggak, misalkan is admin gitu. Nah mungkin aja gitu dari luar gitu diinjek atau mungkin lewat JSON si is adminnya itu nanti bisa jadi intro gitu. Cuma karena kita tidak berpaku pada autentikasi, kita belum tidak ada autentikasi, maka kita fokus aja di fillable. Biasanya autentikasi juga biasanya pakai sanctum ya, ada bawaan dari Laravel. Sanctum itu ya untuk authentication dan juga authorization. Nah, kan tadi udah migrate ya. Dari migrate ini mah biarin aja, karena yang fokus di migration tuh hanya ada pada isinya doang. Kan udah title, content, image. Kemudian sekarang kita berlanjut ke controller dan juga roots. Seperti biasa, jangan lupa untuk cek terlebih dahulu rules naming convention ya untuk controller dan juga roots-nya. Kan kita tahu kalau misalkan controller itu adalah Pascal case juga ya. Controller itu Pascal case. Kalau roots itu kebab case dan juga jamak, bermakna jamak. Kita balik lagi ke atas untuk masuk ke bagian controller dan juga roots. Masih. Nah, di controller ini seperti biasa kita menggunakan teknologi yang namanya artisan. Artisan make juga make controller. Make controller ini bebas namanya, cuma saya akan ikutin saya sendiri post controller ya, namanya post controller. Sama-sama aja. Nah, di sini kalian sebenarnya bisa aja menggunakan langsung kayak resource gitu. Nanti di resource ini kalian bisa langsung munculin post controller. Kemudian ada index, create, store, show, edit, update, dan juga destroy. Cuman karena ini awal ya, sebaiknya jangan dulu. Mending kita manual aja. Udah jadi nggak usah pakai resource, jadi langsung represent controller post controller aja. Nah intinya tuh udah kosong ini. Akan kita udah buat model. Oh iya, sebelumnya kita bakal dulu terkait constructor. Ini namanya constructor OP. Nah, di sini yang udah ada mata kuliah PBO siapa aja ya? Kalau boleh itu ketik satu di chat. Harusnya tingkat tuh udah mulai masuk ke PBO. Biasanya D3 sih. Oke, Alvin, Faris. Habis kelas 3. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke. Ya. Nah, kalian nanti akan belajar OP itu pada PBO. Sebenarnya dulu ini cerita sedikit. Dulu juga Kang sama. Cuman habis UTS itu nanti kita akan belajar langsung, maksudnya belajar di kampus itu langsung ke Laravel. Cuman dasarnya tuh dari Java. Sebenarnya yang paling kelihatan untuk mengimplementasikan OP itu adalah Java daripada Laravel menurut Akang ya. Karena Akang dulu cuman link constructor, saya nggak ada encapsulation polymorphism gitu sih. Nah, cuman yang jelas mungkin kayak method dan function ada bilang gitu, ada method, ada juga function. Nah, kalau method tuh biasanya harus manggil objek dulu, baru kita bisa manggil functionnya.
Dan kalau function mah ya tinggal panggil function gitu. Mungkin kalian juga udah pernah belajar pemrograman prosedur, harusnya paham terkait function dan juga prosedurnya. Nah, kalau constructor tuh ketika kalian sudah ngebuat kelas, itu normalnya tuh ada constructor ya. Tapi constructornya itu tuh emang hidden. Jadi setelah kalian ngebuat kelas, itu tuh emang udah ada constructornya. Nah, kayak gini. Dalam CSS ada nama method, nama kelas itu sendiri. Contoh, jika kita memiliki kelas bernama user, maka constructornya juga namanya kelas gitu. Jadi misalkan nanti kelasnya tuh post controller gitu. Nah, nanti nama constructornya juga post controller juga namanya. Cuman karena constructor tuh emang nggak ditampilin gitu. Tapi padahal mah di belakangnya tuh ada. Nah, kemudian kita masuk ke access modifier. Mungkin kemarin tuh kan di MVC, kalian juga melihat ada kayak private, public, default, dan juga protected. Nah, mungkin kami cuma bisa paham dua ya. Kayak private, apa sih private? Kalau private tuh cuman terbatas pada file itunya aja. Misalkan contoh ini dijadiin private. Nah, nanti dari file lain nggak bisa ngambil variabel dari namanya table gitu. Kalau private, kalau public dari semua ya intinya public lah, tidak ada batasan untuk pengaksesannya. Mungkin di sini juga ada within class, within package, package by subclass only, and outside package gitu. Nah, di sini kalian bisa tinggal baca-baca aja. Sebenarnya lebih kepake itu private public sih, tapi default sama protected juga kepake kalau paham. Oke, mari kita lanjut ke block controllernya. Oke, mari kita balik lagi ke Laravel-nya. Kan tadi udah ngebahas OP-nya sedikit. Nah, di sini kita akan bakal membuat sebuah namanya constructor. Oh iya. Function, public function, public class, salah. Function dari construct ini. Nah, di sini tuh udah pasti ada yang namanya construct ya. Pertama kali dibuat tuh udah ada yang namanya construct. Di construct ini kita bakal ngebuat yang namanya untuk memanggil objek dari model yang sudah kita buat kan. Nah, ini post model ini bakal kita panggil supaya kita bisa manggil data yang ada pada database lewat model tersebut gitu. Sekarang karena kita terpaku pada ini, ya udah kita private aja post modelnya. Ini kita pakai variabel camel case. Nah, di sini kita ada yang namanya membuat objek. Nah, post model ini ketika gini, ini adalah objek dan ini adalah instansiasi dari kelasnya new post model. Belum dipanggil di set post model. Oke, lupa. Different property post model. Oh, tidak camel case ya, misalnya. Saya camel case model. Nah, ini kalian sudah menghubungkan antara post controller dengan post model. Nah, sekarang kita masuk ke index. Kita create indexnya. Nah, di sini kalian bisa buat variabel. Karena Laravel tuh nggak perlu kayak initialize gitu. Isi datanya itu apa bentuknya. Mirip-mirip Python, mungkin kalau ada yang pernah belajar Python, langsung aja kita define data variabelnya. Nanti dia bakal paham sendiri bahwa ini tuh variabelnya apa. Di sini kita masukin aja. Biasa. Post data sini adalah variabel yang nanti kita send dari backend ke front end. Ingat ya, dari backend ke front end. Nah, di sini kita menggunakan Eloquent ORM ya. Mungkin beberapa kan kemarin udah belajar menggunakan query. Nah, di sini kita langsung menggunakan Eloquent. Nah, all in itu adalah mengambil semua data dari post model. Semua nanti dimasukin ke variabel yang post data.
Nah, sih kita langsung aja return view dari dashboard. Kemudian masukin variabel yang ada data. Sekarang kita masuk ke itunya ya, ke tampilannya dashboard plate.php. Nah, di sini kita bakal ngerjain di mana, di T-body ya. Mungkin kita ngebukanya juga, ngebuka tampilan. Kan dashboard ya, bisa nggak ya dashboard? Nah, dashboard tuh gini. Oh iya, lupa. Sebelumnya kita harus ini dulu, roots-nya ya. Terus kita harus ini dulu, apa namanya? Define dulu nih di roots-nya. Bahwa ini adalah mempunyai si dashboard. Tapi kita manggilnya bukan lewat function ini, tapi kita manggilnya lewat controller. Jadi kita nggak manggil di sini, jadi kita manggil ke controllernya. Kan kita kan gini. Ini kan. Nah, di sini tinggal bikin aja kayak post controller controller ya. Kemudian nama itunya, nama metodenya index. Kan juga bisa kayak define gitu, nama ininya, nama name. Biar lebih gampang nanti ketika pindah-pindah page, nanti kalian nggak perlu manggil routes-nya, terjadi tinggal manggil name-nya. Sekarang ini get data atau dashboard. Nah, bisa. Ambil dulu. Dashboard. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke sini, harusnya sih nggak error. Kalau misalnya error, nah kan nggak error. Nah, ini kan sudah. Sekarang kita coba dulu ngisi data di database-nya. Misalkan kita insert aja 1. Nah, di 1, tes aja nggak apa. Null, create, add, update. Kita ngebuat satu data untuk supaya bisa ngeliat nih dimunculin di view-nya di dashboard. Mungkin kalian namanya bukan dashboard atau sama dashboard, ya gitulah. Nah, kita di sini berfokus pada body karena view kita ingin munculin datanya nih. Nah, kita sih menggunakan for each. Karena untuk di setiap yang ada pada sini post datas. Ingat ya, post datas itu yang tadi ya, yang tadi yang kita send nih, yang kita send dari sini, post datas ke front end-nya. Nah, ini post datas. S. Nah, ini kalian bisa variabelnya bebas ini. Misalkan S $A, $B, $C. Misalkan post data aja. Atau mungkin post apa, sama-sama aja. Kang, maaf Kang. Ya. Saya masih bingung sama yang name tadi, yang di root. Roots, name gimana? Name yang di root tadi. Oh, name dashboard. Masih bingung Kang, buat apa? Name ini itu kalau misalkan biasanya kalau misalkan kita klik gitu, misalkan contoh gimana ya? Expected end of file, bentar ya. Kang ini dulu, Kang. Nah, kita buat yang untuk yang add-nya ya. Apa? Tampilan untuk yang add. Nah, sebentar. Dashboard, kemudian add dashboard, kemudian add, terus control plus add. Name-nya kan add dashboard. Nah, ininya kan name ininya. Nah, di sini tuh kan ada yang kayak input type gini nih, input type gini. Kalau dia Kang, kalau input type tuh gini ya, create new post muncul gini. Cuma Kang bakal ngeliatin fungsi dari root itu. Ini root dashboard ya, dashboard. Kemudian kita bikin di web,
itu kan post controller class. Nah, di sini kita bikin public function berupa add yang sudah di-define tadi di web. Langsung return view dari yang namanya tuh, nah, saya cek dulu bagian views. Nah, ini component.createPost, components.createPost, dashboard blade, dashboard, oke. Bentar ya, CSS-nya nggak muncul sementara, paketnya dulu. Nah, kan ini ada create new post ya, create new post nih. Di create new post ini tuh dia bakal manggil name dari roots-nya mana. Nah, ini add dashboard. Dashboard itu kan ada di web app nih. Add dashboard tuh memanggil method yang ada pada post control class. Jadi kita nggak perlu manggil ininya, tapi tinggal manggil name-nya. Oh, ya Kang. Oke, Kang. Nun, Kang. Sami-sami. Oke. Sekarang kita berlanjut ke pemanggilan datanya. Info each. Kita biasa pakai message ya. Di sini ini tuh sebutannya message kalau di void. Jadi kayaknya saya sebut message juga. Post ini tinggal manggil data-datanya. Dari post title, ada post title, comment, dan juga image. Kayaknya nggak ada deh. Coba saya lihat dulu ya. Unexpected end of file. S total visitor, total comment, engagement. Oke. Emang nggak ada. Ini kasih 0 aja. Nah, title ini kan post title nih. Ini setiap data yang ada pada post data ini nanti dipanggil oleh post, diganti namanya jadi post. Kayak misalkan kita contoh, kita nambahin lagi insert row, misalkan jadi ID 2, test 2, test juga, ini. Tapi ini datanya langsung muncul jadi 2, test 2, seperti itu. Itu cara manggil, cara untuk mengambil indeks post controller. Cara mengambil indeks ini. Jadi data ini tuh nanti bakal disimpan di variabel ini, post data ini, nanti di send back ke view dashboard lewat data ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sebelumnya sampai sejauh ini, kalau masih ada yang belum paham, bisa bilang aja, nggak apa, kayak Dian tadi. Kan jadi nyantai juga kok. Berarti kan kita udah ngebuat yang indeks itu. Sama, kalian bisa lihat juga di sini. Sama, ini udah semua. Ini namanya get data, ada sensor muncul sama. Nah, ini karena kemarin tuh akan pakai visitor comment engagement, karena emang masih belum ada itu ya, belum ada join gitu. Jadi ini mah biarlah, ini masih 000, kecuali title. Kalau title udah pasti tadi kayak tes, kemudian tes 1. Seperti itu. Yang terfokusnya tuh pada ini ya, for each post data, dan ini juga pada tibadinya. For each, setiap post data dan menjadi post data ya. Variabelnya dirubah jadi post data. Nah, sekarang masuk ke add tadi udah ya. Add kalian untuk apa sih fungsi dari name gitu. Nah, cuman karena kita pop up si dashboardnya, si add-nya, jadi kita nggak perlu pindah page gitu. Nah, ini masih slash dashboard. Kan kalau tadi itu kita pindah ya, kita bisa lihat roots di atasnya. Pindah. Nah, ini ada dashboard slash add. Nah, berarti ini tuh udah pindah, berarti dia tuh nggak pop up. Kalau lebih seperti itu. Dashboard. Dan kita berlanjut ke metode yang selanjutnya,
yaitu create store. Nah, kalau dia untuk ketika klik maka akan muncul pop up insert data. Nah di sini. Nah ini kalau add tuh ya sesuai ini ya. Kalau dashboard.create tuh misalkan ini tuh apa ya? Nama folder dashboard ini. Misalkan kalian kedalamannya tuh 2. Misalkan kedalamannya tuh mana ya, coba ya. Kan kedalamannya 2 misalkan ada folder misalkan komponen tes. Nah, nanti komponen .test.create post gitu. Itu mah kedalaman aja sih kalau yang kiri. Kalau yang kanan tuh biasanya nama blade-nya. Sekarang berlanjut ke insert. Controller insert. Biasanya itu kalau misalkan insert itu disebutnya store. Nah, kalau itu tuh kalau misalkan yang namanya insert pasti ada namanya request dari front end-nya. Nah, sama isinya tuh kita nge-request. Nah itu biasanya ada panggilan ini, request ini. Panggil request ini. Nah, request ini dipanggil dari name. Dari name title, name content, sama name image. Nanti kita manggilnya gini. Terus saya lupa. Post controller. Panggilnya tuh gini. Dollar. Kita apa ya? Nah, kita misalkan define lagi objek, ngebuat objek baru lagi, post model ya, post model. Nah, ini kita masukin ke variabel kan tadi itu kan ada variabel tuh, ada title, content sama image. Sama image, content sama image. Ini didapat dari mana? Dari request title. Kalau misalkan yang tampilannya ini adalah post. Kalau misalkan namanya title 1, nanti ini juga ikut namanya title 1. Gitu. Jadi kalau misalkan ini berdasarkan name-nya di sini. Jadi misalkan name-nya title ya otomatis title gitu. Kalau konten ya tadi kan samakan request juga konten. Cuma lebih baik disamakan sih antara fillable sama nanti name yang ada di inputnya. Nah, beda lagi kalau misalkan file ya. Kalau file tuh bukan input tapi file. Request file. Gitu. File image. Seperti itu. Nanti habis itu kalian tinggal save post data, kemudian di save. Nah, ini save ini itu adalah untuk insert ke database-nya. Ini return, redirect, bisa back, bisa aja back. Redirect back. Bikin itu jadi setelah pop up tuh back ke ini, ke roots yang awal lagi ke ini. Expected post data. Sebentar. Post data. Oke, aman. Sekarang tes 3, terus file image misalkan apa, submit. Oh, lupa. Kenapa nggak bisa? Ya karena kita belum masukin form ya. Kita ada namanya form. Nah, form itu untuk manggil roots buat kalau misalnya itu ke roots apa untuk melakukan metode yaitu post. Itu adalah metode untuk mengirimkan ya, biasanya mengirimkan atau mengupdate, kecuali kalau get itu biasanya untuk mengambil, seperti itulah. Salah. From div-nya sampai sini. Form. Yes. Ada form itu ada yang namanya method dan juga action. Ya, coba. Itu ada method
juga action. Nah, kalau action ini biasanya manggil ke roots. Nah, manggilnya ke roots. Nah, root ini sama-sama seperti yang tadi. Yang dari ini nih, store. Nah, kita harus define dulu nih, apa namanya, si store-nya. Misalkan dashboard store. Masuk adalah class, ininya store. Methodnya store. Name-nya kalian bebas. Misalkan mau store, dashboard. Nah, boleh. Bisa seperti itu. Nanti di create post, root-nya ini samain aja ini sesuai dengan name, store, dashboard. Gitu. Nah, kemudian karena kita ada image, kita butuh yang namanya m-type. Kalau misalkan kalian gak ada file gitu, kayak gini juga sih nggak apa sih. Karena ada image, jadi kita harus menggunakan m-type, multi-part form data. Nah, karena inputan dari Laravel itu memerlukan CSRF ya, token ya mungkin. Nah, kita harus nambahkan CSRF-nya di sini. Gitu. Soalnya kalau misalnya kita nggak pakai CSRF, ntar error sih. Tahu akang ya. Bisa error. Kita coba ya. Nah, error. Kenapa? Karena nggak ada ini. Kenapa ini? Dashboard store. Food, post, oh get, salah. Post. Lagi tes 3. Filenya ini. Nah, ini muncul tes 3. Nah, kita coba ya kalau misalnya kita error ini, nggak ada CSRF-nya nih. Kalau Kang error, soalnya ngerjain Kang lupa pernah CSRF. Page expired. Kita butuh CSRF ini. Page expired. Submit lagi. Refresh tes 4. Filenya file. Seperti itu. Nah, cuman kan kalau misalkan cuma gitu aja, si filenya tuh nggak kesimpan di mana. Jadi intinya tuh dia cuma ngambil ke database itu cuma mengambil nama si filenya aja. Nah, itu dimasuk ke user app data local time ini ya. Sampai gini. Nah, kita inginnya tuh si file ini tuh ada di folder gitu, folder yang ditentukan. Nah, di sini kita di public di sini ada public. Di sini kita bisa buat apa yang namanya? Contoh misalkan folder image lah. Nanti di sini kita. Nanti di store post controller. Nah, kan kita udah berhasil nih kita tuh untuk melakukan save. Nah, kita sekarang masuk ke ini. Gimana caranya kita mindahin si gambar biar bisa ada di image ini. Jadi dipindahin lah kasarnya. Dipindahin. Nah, nanti pas di get tuh, dia tuh udah bisa ngambil lewat public image ini. Nah, caranya tuh kita komen dulu lah ya. Kondisional. Kalau misalkan ada si file yang tadi name image dan kita variable file gitu ya, request file image, kemudian kita ambil extensi bebasan saja file, ada nama fungsi namanya tuh dia ngambil get client original extension ini nggak bisa. Nah, nanti file name-nya itu kalian bebas nih, misalkan mau apa, cuma biasanya ada kayak di hash gitu lah, atau kalian mau pakai time juga boleh ya, karena kan pakai time juga beda. Nah, kan kalau misalkan di lain-lain tuh kayak kita merge string tuh kayak pakai plus ya, di sini pakai titik, tinggal manggil ekstensi. Nanti nama filenya tuh jam sekarang, ekstensinya tuh PDF, JPG gitu.
Nah, cuma di sini kita belum ada validasi misalkan si filenya tuh harus JPG atau PDF. Jadi semuanya masih bisa masuk aja gitu. Nah, sekarang tinggal kita move si filenya ke folder yang sudah kita buat tadi, yaitu image. Kemudian nama filenya, file name. Seperti itu. Nanti tinggal aja post data image-nya si file name. Karena file name-nya itu udah time kemudian ekstensi. Tuh. Jadi nanti tinggal ngambilnya tuh tinggal dari image, kemudian ngambil file name-nya aja, tinggal ngambil dari file. Kemudian gini ya udah tinggal save aja. Beres gitu. Sekarang kita coba ya. Sekarang keningnya saya gini gambarnya. 5. Kemudian choose filenya. Dia jam sekarang ya. Yes. Nah, ini jam sekarang, kemudian time, kemudian .jpg karena ekstensinya JPG. Kecuali misalkan kita mau ambil ke yang filenya itu apa ekstensinya itu adalah PDF gitu ya. PCD misalkan contoh. Nah, di sini tuh nanti si ekstensinya itu tetap PDF. Jadi emang belum ada validasi terkait JPG ataupun PDF. Yang seperti itulah. Kemudian, nah kan after store gini kan udah tuh, udah beres. Nah sekarang kita tinggal buat sisanya, yaitu edit, kemudian update, dan juga destroy. Oke. Nah, resource tuh ingat kayak tadi kan ada public function edit. Ini manggil dari ID pas diklik. Ada juga update untuk mengupdate datanya. Biasanya sama kurang lebih pakai request kurang lebih sama lah, sama kayak di store sama ID juga kalau update. Kalau destroy cuma kita cuma butuh ini aja sih, cuma butuh ID aja. Kan cuma get kemudian di destroy, get ID-nya kemudian di destroy, kita delete. Nah, ini yang bakal kalian challenge untuk ini ya. Kodenya udah ada. Cuma nanti kalian bakal challenge untuk integrasi antara back-end dan juga front-end. Reddit kurang lebih mirip-mirip ini ya, mirip-mirip index. Cuma bedanya dia tuh nanti di data tuh dia find. Dia find untuk ID-nya. Kan kalau untuk index itu kan all ya. Kan di sini kalau misalnya all, jadi untuk memanggil semuanya. Di sini tuh kita manggilnya ini. Tapi saya lupa. Suppose model find by ID. ID-nya berapa? Jadi pas diklik tuh kalian pas diklik ke ini nih. Coba. Pas klik ini tuh dia bakal manggil ID. Jadi pas klik ini nanti mungkin muncul apa gitu kali, terserah. Nanti muncul pop up kayak mirip gini, kayak form gini bisa, tapi nanti udah ada muncul kayak tes 1, kemudian image-nya apa gitu. Nah, ini find ID. Cuma ya intinya tuh kalau misalnya ini udah keisi lah udah lumayan lah ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kan setelah kita manggil, otomatis kita send balik lagi nih ke tampilan. Guys, kita return view. Ini bebas nama tergantung dari staff muda. Misalkan namanya mau apa, misalkan dashboard.edit atau date atau apa, bebas itu. Nanti sambil aja berlanjut ke pembahasan gimana ngebuat. Lupa. Sebelumnya kita harus ini dulu roots-nya ya. Terus nah, kemudian update harus mungkin kita bisa aja lah, copy dari define dulu dari roots-nya. Itu adalah milik dashboard dari, tapi kita manggilnya bukan lewat function add ya untuk menambahkan. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya tuh satu.
post model ini nggak new post model ya. Kita nge-find post model, find by ID. Ini ada ID juga, request ID. Nah, sisanya tuh paling bedanya di sini aja. Di sini kalau misalkan kan dia tuh udah ada filenya gitu. Nah, misalkan destination nama filenya, nama file sebelum destination image slash. Nah, di sini tuh kita ambil sih nama ini nih, nama dari yang asal image nih, post data image nih. Nanti kita remove, jadi ke-update lah kasarnya, nanti ke-update. Nah, kalau misalnya begini, nanti kita di drop aja gitu. Terus aja. Kalau misalkan si filenya eksis. Bentar. Support package. Nah, destination-nya nanti kita langsung delete aja gitu. Kita udah ambil file terus delete si destination. Kan gampang nge-delete si nama filenya lah. Delete nama filenya nanti diganti lagi sama yang baru yang di-upload baru lagi gitu. Nah, kemudian di save sama aja sih, save. Belum pakai update. Nah, kalau untuk destroy ini mah sebenarnya mirip ini mah untuk cuma ngambil apa namanya? Kalau ini tuh buat jadi apa ya namanya? Buat ngedelete ini. Tanpa pakai destination juga, tapi ntar diambil dari post data dulu. Biasa post data find ID. Nanti destination ambil dari sini aja. Lepas. Dan kalau ini beda, ini post data kemudian di delete. Karena kita akan mendelete, kemudian return redirect, bebas ini. Nah, misalkan mau redirect kemana, ke yang namanya ke root apa gitu bebas. Kita mungkin redirect-nya ke rootnya ke dashboard. Name ke dashboard ini. Itu. Jadi kalian tugaskan untuk 3 ini, edit, update, dan juga destroy untuk diintegrasikan dengan front-end-nya. Begitu. Nggak cuma sih. Oke, 3 lah. 3. Kemudian sama satu lagi. Nanti kalian data-data yang sudah ada dimunculkan di ini. Nah, dimunculkan di sini. Gitu. Sini udah ada apa namanya? Sudah ada ininya. Challenge-nya. Nah, ini challenge-nya ini ada show data. Kemudian untuk delete, update, dan juga edit. Itu challenge-nya. Nah, di sini ada tambahan. Nah, tambahan ini tuh untuk search. Nah, search ini kita pakai Ajax jQuery. Kalian bisa aja kalau misalkan kalian ingin cari di Google, ini saya kasih. Yaitu namanya live search ya, live search Ajax jQuery. Laravel. Oh iya, lupa tadi nggak define roots ya di web. Ini pokoknya sisanya tuh dia kita define juga. Kalau misalkan mau lebih gampang, biasanya sih enaknya pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai prefix. Jadi misalkan kalau misalkan prefix kita nggak perlu slash dashboard gitu. Ini kan kayak rapi gitu, gak enak banget dilihatnya. Pakai prefix nanti gini slash dashboard, kemudian di grup semuanya. Nah, nanti ini tuh semuanya ini tuh memiliki root awal prefix ya, ini prefix yaitu dashboard. Jadi nggak perlu pakai slash dashboard ini. Terus misalkan add aja store, ada store lagi ID. Karena update itu butuh ID ya. Kalau update itu kan ID. Tapi sebelum update itu kita butuh get dulu untuk manggil ke si tampilan editnya dulu. Jadi kan kita butuh edit. Butuh koma. Di sini edit dashboard. Kemudian nanti root sama post juga mirip dengan apa namanya? Dengan
save. Tapi biasanya ada bukan post sih, biasanya put atau patch. Cuma kemarin saya coba gagal. Jadi kita pakai post aja. Yang metodenya tuh yang emang sebenarnya update itu tuh emang post, cuman emang ada kayak put atau patch ya gitu. Kita ganti bisa aja gitu. Jadi namanya jadi update dashboard. Kalian bisa isi sendiri ya, sama ada get ini untuk yang delete ya, sama ini butuh ID juga. Dan hanya di sini /delete. Saya yang ID udah ada untuk ambil update ini. Ini kita bedain, misalkan prefix sebelumnya, pas tambah delete. Saya kalau sama nanti bakal bingung ya, saya ada 2 get dengan roots yang sama. Kayak gitu. Ini bisa sama post controller delete atau destroy, kan tadi destroy ya, destroy. Nah, namanya delete dashboard. Seperti itu. Mungkin sampai ini ada yang masih belum paham atau gimana? Mungkin kan kecepatan kan di bagian ininya masih belum paham. Mungkin boleh banget silahkan bertanya. Karena backend ya cuma sampai sini aja sih. Yang search itu tambahan. Jadi kalian bisa copy paste itu mah. Kalian bisa copy paste mau dari Medium, mau ngeliat dari tutorial, atau ini akan udah siapin pastebin. Jadi kalian bisa akses aja di ini. Tuh. Bin. Untuk ngambil ini, untuk ngambil kodenya. Nah ini kodenya. Nah bisa gitu. Mungkin boleh ada yang ditanyakan. Kang, di bagian ini masih belum paham. Di bagian ini belum paham, boleh. Mumpung masih meet, mangga. Mungkin presensi akhir boleh di itu, boleh di itu ya. Jangan lupa nanti presensi akhir ya, kalau ada presensinya. Ada nggak? Gimana? Boleh di chat. Kalau misalkan merasa udah cukup ketik 1, kalau misalkan Kang pengen nanya ketik 0 lah. Boleh. Nanti kalian kalau gak paham gitu boleh langsung nanya ke Akang atau ke yang lain boleh. Boleh apa? Boleh ngobar boleh, ngoding bareng boleh. Kalau misalkan gak ada, Kang ketika presentasi terlebih dahulu, Kang SS dulu. Bentar. Ya. Discord. Nggak ada ini tuh benar nggak ada. Mungkin boleh dikembalikan lagi ke Ardi atau saya tutup aja. Nah, cukup. Oke. Nah, mungkin itu untuk pelatihan backend kali ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada kayak bingung-bingung boleh nanya ke Akang, Kang Ardi, ke Kang Seni, ke Kang Edwin boleh. Terbuka ada, sok aja. Santuy. Benar gak, Win? Cek. Ya, Zoom tutup.
Ini mau nginget, ada suaranya kan? Ada. Mau ngingetin untuk akun Trello segera di-list lagi yang udah bikin. Karena belum ada update sih dari yang sebelumnya. Karena buat project Webvimakom itu ada ya beberapa yang harus disampaikan di Trello. Jadi ya itu mungkin. Terus beresin nih semua tugas-tugas yang dari pelatihan rutinnya gitu sebelum masuk ke project Webvimakom. Karena ini kan terakhir ya, pelatihan rutin terakhir. Mungkin udah segitu kayaknya satu. Oke. Mungkin ini pelatihan terakhir juga ya, pelatihan back-end. Karena sisanya kan kayak UI UX, MVC, dan lain-lain, database, dan lain sudah di minggu-minggu sebelumnya. Mungkin ini terakhir dari Akang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dari Meet.